Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai, ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Siap berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya ini. Hari ini ada yang tidak berangkat? Sudah. Rizky, oke, saya absen aja ya. Anggoro Wisnu, Ahmad Ghazali, Ajeng Dewi Kartika, Alvin Rohim, Alifah Arum, Arum Sukma, Bambang Fatir, Dava Hasbi, Danung Fahranu, Davina Olivia, Galuh Nayaka, Filda, Kalista, Kano Faro, Kaila Shiva, Hoiro Tunisa, Ligias Kiran, Muhammad Hanif, Muhammad Zaki, Mutia Oktaviani, Najwa Fatima, Neisha Nindya Natasha, Nurul Askia, Rahmat Dia Pratiwi, Revan Putra Winda, Revan Dika, Resti Indasari, tidak berangkat. Kenapa? Ada suratnya? Oh, terlambat. Ya, mungkin masih di depan ya. Safa Bunga Alifa, Tiara Septiana, Triwindi Artono, Tuniasi, Vicky Nailatul, Zulfatul Karimah. Oke, satu orang yang masih terlambat mungkin ya. Oke, sebelum mulai, biar semangat, biar kita juga bergerak, silakan berdiri semua. Ikutin ya gerakannya ya. Ayo kepalanya. Ayo gerak, biar sehat. Ayo putar.
Maaf ya, silakan. Ayo putar. Oke, terima kasih. Sudah lumayan panas. Oke. Nah, sebelum belajar kita sudah senam. Sekarang kita masuk ke materi kita. Silakan dikeluarkan bukunya. Materi kita hari ini adalah tentang zat dan perubahannya. Oke, silakan dibuka bukunya. Bab 2 tentang zat dan perubahan. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1, untuk mengidentifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya. 2, menganalisis perubahan fisika dan kimia zat. Dan yang ketiga adalah melakukan simulasi perubahan zat dan menganalisis hasilnya. Oke, sebelum kita mulai. Zat itu adalah sesuatu, materi, benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba adakah yang bisa menyebutkan benda apa yang ada di sekitarmu dan termasuk dalam benda apa? Padat, gas, atau cair? Meja. Meja itu adalah zat padat. Kemudian, nah ini air minum. Ini adalah zat cair. Kalau ada yang buang gas, ngentut. Siapa yang biasanya ngentut di dalam kelas? Ada. Waduh. Gawat. Itu termasuk gas ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita saksikan video berikut ini, dianalisis. Nanti ada pertanyaan yang bisa dijawab. Mau dipegang atau dilepas? Contohnya seperti besi, kayu, dan batu. Yang itulah wujud cair. Bayangkan air di gelas. Air itu bisa mengalir kemana aja, mengikuti bentuk garisnya, tapi volumenya tetap sama. Itulah yang disebut cair. Salah satu wujud benda di sekitar kita. Benda cair bisa mengalir, seperti air sungai yang mengalir ke laut. Molekul-molekulnya di dalam bergerak bebas. Jadi mereka gampang berpindah tempat. Contoh-contohnya seperti minyak, susu, dan juga darah. Dan itulah wujud cair, wujud gas. Bayangkan udara di sekitarmu. Kami tidak bisa melihatnya, tapi dia ada di mana-mana dan bisa bergerak kemana aja. Dan itu dia yang disebut gas.
salah satu bunyi benda di sekitar kita. Beda sama dengan ada yang sensitif dan yang bisa kemana-mana. Gas tidak punya bentuk yang pasti. Gas itu bisa mengalir kayak angin yang bertiup. Molekul-molekul di dalamnya bergerak bebas, jadi mereka gampang berpindah tempat. Dan itulah wujud gas. Sekarang kamu udah tahu kan wujud benda itu apa? Tapi kamu tahu nggak benda itu bisa berubah wujud loh? Sini aku jelasin. Mencair. Mencair adalah sebuah proses perkembangan hektar. Mencair. Proses ini terjadi karena benda padat terkena panas. Panas ini membuat molekul-molekul di dalam benda padat bergetar lebih kencang. Semakin kencang getarannya, ikatan antar molekulnya melemah dan akhirnya pecah. Pecahnya ikatan ini membuat molekul-molekul bebas bergerak dan saling bergerak. Hasil bentuk benda padat pun berubah menjadi cair. Bisa kita lihat contohnya seperti es krim, es batu, dan mentega. Dan itulah mencair. Membeku. Membeku adalah proses benda cair. Ini terjadi karena pendinginan atau penurunan suhu. Molekul-molekulnya bergerak saling bertentangan dan bergerak sesuai sehingga membentuk struktur yang kaku. Kita bisa mencoba nanti biar kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Tunggu sampai beberapa jam. Setelah itu, coba ambil daging kamu. Dan kamu akan mendapatkan dagingnya sudah berbentuk. Dan itulah membentuk. Bayangkan, kamu taruh kesayanganmu di rumah. Perlahan, kamu harus itu menghilang tanpa menghilangkan bekas, berbentuk di rumah haram, dan menyebar di luar. Sublimasi adalah saat benda padat seperti kabel bagus langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair. Bayangkan molekul-molekul kabel bagus itu mendapatkan energi panas seperti disinari matahari, dan mereka jadi semangat untuk kabel dari ikatan dan kalau bebas di udara. Faktor-faktornya, semakin rendahnya tekanan, semakin mudah keluar molekulnya kabur. Semakin panas, semakin cepat keluar molekulnya kabur. Selain kabel lurus, contoh lain dari menyembunyi adalah dry ice. Dan itulah menyembunyi. Pernah tidak kamu merasakan ketika pagi hari kamu lihat jendela ada tidak dilakukan? Itu namanya embun. Saat malam hari udara jadi lebih dingin, uap airnya jadi dari air lebih lambat, dan akhirnya berubah menjadi air. Semakin dingin udaranya, semakin lambat embun terbentuk. Embun biasanya banyak terdapat di tempat-tempat dingin seperti embun, daun, kaca, atau benda-benda yang dingin. Dan itulah menguap. Pernahkah kamu perhatikan saat dari penasaran pelan karena menguap? Nah, proses menguap ini disebut penguapan atau evaporasi. Menguap ini kembali dari menguap. Kalau memiliki itu dari sekitar, menguap itu dari gas. Bagaimana air bisa menguap? Bayangkan air sebagai kumpulan bola-bola kecil. Semakin panas airnya, semakin kencang akan bola-bolanya. Saking kencangnya, bola-bola itu melepas dari kedalaman, mulai
Seperti pada saat merebus air, menggunakan air dryer, dan menjadi mutlak air. Berarti menguap. Nah, sekarang kamu udah tahu kan perubahannya. Karena kamu udah ngerti, aku mau kasih kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah genetik bisa menunggu? Yang kedua, apakah angin itu merupakan gas? Yang ketiga, apakah telur dapat dikatakan menunggu? Oke, sudah disaksikan video tadi. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah minyak itu bisa membeku? Bisa. Terus yang kedua, apakah angin itu merupakan wujud gas? Yang ketiga, apakah telur dapat dikatakan membeku apabila telurnya dipanaskan atau didinginkan? Ya, masih ragu-ragu. Oke. Masih ragu? Sekarang biar kalian lebih tahu bagaimana molekul-molekul tersebut tadi bekerja ketika dipanaskan atau didinginkan, kita akan melakukan simulasi PET. Ya, simulasinya ini kita pakai tablet. Silakan membentuk kelompok seperti yang sudah pernah dibentuk. Kemudian 1 orang silakan mengambil PET-nya dan juga LKPD-nya. Oke, sekarang bisa dibuka. Enggak ada. Namanya PET. PET simulation ya. Silakan dibuka. Bisa dibuka Google Chrome, kemudian ketikkan PET simulation atau PET Colorado. PHET. Nah itu PET Colorado. Yang itu yang hitam tadi. Nah, dibuka. Nanti silakan buka yang pilihan kimia. Kimia. Nah, scroll ke bawah. State of matter. Terus ke bawah. Nah, state of matter. Nah, itu yang basic. Sudah, yang lain? State of matter. Basic. Nah, ini PET. Silakan bisa dilihat. PET dibuka.
Yang kimia ya, chemistry. Tapi di situ kayaknya settingannya udah bahasa Indonesia. Kimia. Iya, diisi di situ langsung di LKPD-nya. Sudah bisa dibuka semua? State of matter, terus ke bawah, scroll ke bawah. Nah, state of matter basic. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. State of matter dibaca, kan ada judulnya masing-masing. Dibaca, dibaca. Ke atas, ke atas. Itu kimia bukan? Iya, kimia. Ya, terus ke atas. Molekul. Nah, ini state of matter basic. Sudah ketemu? Loading. Sama kayak punya saya, sinyalnya kawat. Yang kimia. Nah, terus ke bawah. Scroll ke bawah. State of matter. Status. Itu bahasa Inggris kurang. Status of matter basic. Ditulis Kak, Bu. Di scroll aja ke bawah nanti kelihatan. Nah, kebanyakan. Ini nih basic, yang basic. Nah, sudah dapat? Ini sudah ketemu? Ah, itu lembarnya nggak apa-apa. Sudah, silakan bisa dicoba, dipanaskan, didinginkan. State of matter ya. Diisi, silakan diisi. Nah, dicoba terus diisi LKPD-nya. Dicoba itu. Itu pilihannya bisa dirubah-rubah ya. Sudah. Itu gas apa? Argon. Sekarang bisa diganti oksigen. Kalau air bagaimana? Sudah. Kalau oksigen bagaimana? Kalau air bagaimana? Meledak. Waduh, kepanasan itu.
Bisa di otak-atik, silakan diisi lembar LKPD-nya. Iya, langsung ditulis di lembar LKPD-nya. 15 menit cukup ya, habis itu presentasi. Bisa? Nggak tahu ini gimana. Ini dipencet ininya. Nah, ya elah, nggak tanya dari tadi. Ininya terus Nih, state, coba. Nah, kalau dipanaskan bagaimana? Nah, nanti itu akan bergerak molekul-molekulnya. Ya kan? Nah, ini neon, argon, oksigen, water, air. Ini bentuk padat, cair, gas. Ini bisa dirubah-rubah. Coba aja, enggak apa-apa. Ganti-ganti bisa.
Ya, bagus. Coba aja ini dipanaskan. Nah, jadinya molekulnya bergerak. Ya kan? Kalau dipanaskan, kalau didinginkan bagaimana? Kalau didinginkan digeser ke bawah itu tuasnya. Dipilih lah manakah yang merupakan partikel oksigen, A atau B atau C. Ya silakan ditulis di sini. Ya dirubah-rubah, dicoba aja nggak apa-apa, itu ada macam-macam pilihannya, ada neon, argon, oksigen, air. Bisa diganti. Nah. Ini digambar. Nah. Iya, digambarkan atom-atomnya aja bagaimana. Oh, nggak usah beri penjelasan. Tapi ini ada ya. Jelaskan bagaimana perbedaan atom-atom cair dibandingkan dengan atom-atom gas. Gambarkan. Jelaskan dulu, habis itu digambarkan. Meledak terus. Kepanasan. Oh, itu dikasih tekanan. Oh, kamu mencet yang apa sih ini? Tahu. Nah, itu mau meter-meter apa? Motor. Yang ini yang pada cair gas. Oh, ini apa? Ya itu ketika diberi tekanan. Kalau ini ketika dipanaskan. Nah. Ya kan? Hah? Sama. Sama, tinggal pencet. Kalau ini dikasih tekanan. Bisa dicoba yang sebelahnya ini ya. Ini kalau ini diberi tekanan. Ketika diberi tekanan bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, ini dikasih ketika dipompa bagaimana?
Sudah selesai? Sambungan lagi ya apa? Lima menit lagi ya. Ya, habis itu presentasi di depan.
Oke, sudah? Benar digambar, Bu.
Ya, digambar. Dijelaskan dulu bagaimana molekul oksigen dibandingkan, dijelaskan habis itu digambar. Yang smartphone kan molekul tunggal. Hah? Molekul tunggal. Sinyalnya jelek. Sudah? Masih banyak? Semuanya atau semua? Enggak apa? Sama bukan? Siapa nih? Iya, siap. Kayak 3 menit selesai tidak selesai harus maju ya.
Oke, sudah. Simpulannya yang penting, coba simpulannya sudah diisi. Ya udah kesimpulan. Mana buku sebelah? Oh, enggak ada. Sudah, berarti nanti akan maju dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kelompok 1. Buat apa? Gak usah lah. LKPD-nya aja yang dibawa. Oke, sudah kelompok 1. Gak apa-apa, silakan maju. Gak usah dibaca semua. Ya, oke, kita upload dulu untuk kelompok 1. Di situ coba. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 yang mempresentasikan dan bagaimana perbedaan molekul apa sehingga tidak molekul saya tidak terlalu berkegiatan atau sehingga bisa bergerak bebas. Partikel gas sangat tegang sehingga partikelnya bisa bergerak bebas bahkan bisa turun angin. Bisa mampu bisa semacam berubah daripada air dan gas bisa tampilan atau agar pada atau jahil gas dimana mantul oksigen dan air dibandingkan dengan atau bisa Waalaikumsalam. Bagus. Itu dari pendapat dari kelompok 1. Berikutnya silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok Islam penasihat dan bagaimana nama saya pembahasan dan jelaskan bagaimana perbedaan bagaimana tampilannya saya menyesuaikan katanya dengan badan tersebut bagaimana yang awal saya bersandingan dengan awal proses saya membentuk sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Itu jawaban dari kelompok 2. Silakan next kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok. Maka dengan saya katakan tadi, menjelaskan bagaimana perbedaan karena saya akan membuat sedangkan kalau saya misalkan cuaca berupa sederhana, saya bebas, dia bisa meskipun kebablasan mungkin membutuhkan kondisi ekstrim atau memerlukan waktu lebih lama untuk diperlukan. Bagaimana tampilan Leo atau Azul pada perbandingan dengan Leo pada dasarnya tidak bagaimana kalau beda dibandingkan dengan yang dalam masing-masing mereka molekul oksigen dan air merupakan molekul terbentuk dari
dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa menurutmu? Yang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah kita aplaus dulu. Sudah kita saksikan semua kelompok sudah maju ya. Nah, selanjutnya masih semangat? Masih. Oke, siapa kita? SMK Nusantara 1 Comal. Oke, kita lanjut. Setelah semua selesai presentasi, berikutnya ada yang mau menarik kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Rata-rata ketika zat-zat tersebut dipanaskan, apa yang terjadi? Molekulnya bagaimana? Molekulnya merenggang atau menyebar, ya kan? Kan ketika dicoba itu molekulnya menyebar, tapi ketika didinginkan kebanyakan akan berkumpul menjadi satu. Ya. Kalau di situ kan kita cuma nyoba untuk atom neon, argon, oksigen, dan air. Sedangkan kemarin sudah dihafalkan ya, sudah maju untuk tabel periodik unsur, zat-zat, ada macam-macam, sudah kalian ketahui semua. Nah, berikutnya sudah selesai, kalian sudah paham? Sudah ya, sudah paham semuanya tentang bagaimana molekul-molekul dari zat yang sudah dicoba lewat simulasi tersebut itu ketika dipanaskan dan didinginkan. Nah,
Yuk, biar semangat lagi, berdiri dulu yuk. Kita ice breaking sebentar. Oke. Berkelompok. Silakan agak ke sini biar bisa berdirinya enak. Ke lorong-lorongnya biar nggak terarang kursi dan meja. Membentuk lingkaran 4 orang. Nah, kalau saya bilang padat, kalian berkumpul, nempel. Kalau saya bilang cair, agak merenggang. Kalau saya bilang gas, tangannya lepas. Ya, paham ya? Oke, kita coba. Padat, cair, gas, cair, ayo, cair, padat, gas, cair, gas, ayo, padat, cair, gas. Tepuk tangan semuanya, masih konsentrasi. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, setelah pembelajaran tadi, saya harapkan kalian semua sudah paham tentang benda, tentang zat padat, cair, dan gas. Nah, untuk itu saya mau ada umpan balik atau refleksi ya. Siapa yang mau memberi refleksi bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Senang? Ada yang ngantuk? Ada yang bosan? Apa ya? Oke, Mbak Kano, silakan mau memberi umpan baliknya tentang pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pilih satu emoji yang paling menggambarkan perasaanmu selama mengikuti pembelajaran tentang stres dan sangat menarik. Sangat tertarik. Jelaskan mengapa kamu memilih emoji tersebut. Karena senang dan menarik. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini yang paling menarik perhatianmu? Mempelajari tentang zat dan perubahannya, tentang tantangan dan kesulitan. Bagian mana dari materi zat dan perubahannya, misalnya materi, unsur, perubahan kimia, perubahan fisika, dan lain-lain. Yang paling sulit kamu pahami, unsur. Jika ada, apa hal yang membuatmu merasa kesulitan dalam menggunakan simulasi PTH secara kelompok? Tidak ada. Apa yang bisa kamu lakukan untuk lebih memahami bagian yang saling sulit tersebut? Mempelajari lebih dalam. Penerapan dan aksi nyata. Masukan untuk pembelajaran. Apa yang paling kamu sukai dari cara pembelajaran hari ini, misalnya simulasi, diskusi, video dan simulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kano. Oke, alhamdulillah kalian semua ternyata suka dengan pembelajaran kali ini, dan saya harap juga materi yang masuk ke otak kalian semua. Oke, nah sudah selesai tentang materi zat dan perubahannya ini.
Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan untuk aplikasinya, penerapannya untuk materi zat dan perubahannya ini, nanti insya Allah kita akan belajar membuat es krim. Siapa yang suka es krim? Semua suka ya. Es krim itu terjadi perubahan wujud zat kan? Ya, ini adalah salah satu contoh dari perubahan wujud zat. Maka kita nanti akan buat es krim. Nanti akan saya bagi untuk LKPD-nya, bahan-bahan apa saja yang akan dibawa, dan cara pembuatannya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Beneran? Sudah jelas semua? Oke. Oke, sudah boleh dikumpulkan kembali tabletnya, dikembalikan, dimatikan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam wadahnya. Ya, silakan taruh sini. Ya, sama LKPD-nya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih kepada murid-murid hebat yang sudah
melaksanakan pembelajaran ini dengan sangat antusias. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadi sebuah bekal untuk kehidupanmu selanjutnya nanti. Amin. Oke, terima kasih. Silakan kita akan akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.